apa namanya, materi saya juga coba sederhanakan karena memang saya ngelihat kan waktunya nggak banyak dan memang hanya satu pertemuan ya. Jadi saya berharap semoga bisa teman-teman meng-capture, goals dari seminar atau workshop ini gitu ya. Yang pertama memang, ketika kita bikin ideation atau bisnis, market research itu yang pasti harus problem solution fit ya. Kita belum ngomongin tentang produk market fit gitu, karena kalau produk itu the next stage-nya sebenarnya. Jadi yang penting tuh kita tahu problemnya apa, kita coba tes solusinya, itu. Yang kedua adalah baru kita, loncat ke distinctive insight untuk bikin scalable product gitu. Nah, jadi, saya bukan mau jadi dosen ya di sini untuk ngajarin gitu ya. Tapi saya pengen, ada sedikit teori, ada sedikit landasan, sehingga teman-teman mahasiswa tuh bisa mengembangkan ide yang, benar-benar terstruktur dan ngerti goal-nya tuh apa, gitu. Jadi kalau buat saya biasanya 30-70, 30 teori, 70% tuh praktek, gitu. Jadi saya selalu tekankan seperti itu. Nah, ini yang saya mau bawain kurang lebih 30% itu dulu yang di awal. Nah, seperti asesmennya, contohnya ada key learning from user feedback. Ini mungkin kelihatannya simple ya, sederhana, tapi kalau kita nanti coba, menggunakan tools, kita coba benar-benar terjun ke lapangan, itu akan sangat complicated dan itu bisa, apa ya namanya, beda interpretasi. Itu yang paling sebenarnya, seorang founder harus pahamin gitu, apalagi ketika dia punya co-founder. Makanya dibilang kan, co-founder jangan banyak-banyak gitu, eee, 2 is better than 3 malah even gitu kan. Jadi kalau 2 itu yang paling perfect memang sebenarnya. Tapi kalau, 3 still oke, 4, 5, dan seterusnya itu udah cenderung gagal gitu, biasanya begitu. Nah, itu yang makanya, pengertian dari teori ini termasuk bagaimana mengerti persona dari early adopter ya. Jadi kita nggak cuma bilang market, tapi benar-benar early adopters, karena ini adalah key-nya untuk bisa bikin produk yang solving, the real problem ya. Nah, itu yang perlu dikuasain sama founder sebenarnya. Jadi kita nggak ngomongin skill IT, bikin coding yang jago gitu ya, nggak ngomongin skill design, nggak ngomongin skill finance, bisa ngitung, financial projection sampai 10 tahun ke depan gitu ya, nggak ngomongin skill, mungkin operation gitu ya, bagaimana mengatur supply chain segala macam, enggak ya, itu teknis semua sebenarnya kalau dari sisi founder itu bisa hire gitu istilahnya, gitu. Tapi bagaimana kita bisa lengket ke market, itu yang sebenarnya menjadi, apa ya namanya ya, unfair unfair skill lah gitu ya dari seorang founders gitu. Nah, makanya kalau kita ngomongin bagaimana sih kita bedah potensial market research, nah kita ada kurang lebih jabarkan ya sebenarnya 3 tadi gitu. Problem research atau root cause-nya apa, solution research-nya seperti apa, sama problem solution fit yang menjadi goal dari workshop kita juga gitu. Fokus kepada problem validation. Nah, ini, kita perlu discover dulu nih problem worth solving-nya tuh apa nih gitu. Mungkin kalau kalau boleh nggak nih, saya, apa namanya, two ways communication nih Pak Hans gitu untuk sama Boleh, teman-teman. silakan Pak, silakan. Iya. Silakan Pak. Most welcome, silakan. Langsung di-raise saja. Jadi boleh nggak teman-teman ada yang bisa kasih tahu nggak kira-kira gimana caranya bisa discover problems gitu yang benar-benar yang benar-benar bisa, eee, cocok untuk dikembangkan gitu. Ada nggak, rekan mahasiswa yang mau nyampein pendapatnya, gimana caranya gitu? Biasanya Ya, kan mahasiswa kreatif nih. ya silakan teman-teman. Nggak apa ngaco pun nggak apa-apa. Yang penting jadi yang penting jangan malu-malu. Boleh Kalau raise mis hand kali ya? Raise hand ya, Pak? atau di Silakan chat mau kali Pak raise ya. hand Oh, atau chat boleh, langsung di boleh, boleh. chat, jadi Ya, bisa boleh, jawab. Ya. boleh. Jadi ada 2 ini ya. Boleh langsung open kamera raise hand, dan langsung juga ditulis di chat, jadi bisa kita bantu jawab satu persatu ya. Betul, Silakan. betul. Semua bagi teman-teman ini silakan aktif, manfaatkan kesempatan ini untuk keperluan kalian membuat prototyping bisnisnya. Oke. Betul. Mungkin Pak Yos bisa diulang lagi Pak, kira-kira gimana pertanyaannya, mungkin teman-teman mau menjawab gitu. Iya. Tadi pertanyaannya gimana? Sorry sebentar. Jadi yang yang apa namanya, yang saya ingin tahu bagaimana cara teman-teman mahasiswa bisa tahu, bisa mendapatkan atau discover problem yang kira-kira benar-benar worth it to solve gitu, atau worth it untuk dikerjain gitu. Gimana caranya gitu. Kayak kemarin kan banyak tuh ada yang ide bikin sepatu, ada yang ide bikin, kenapa kok bisa itu bisa dibilang worth it gitu.
Ada yang mau nyampein nggak gimana caranya paling simple? Saya mau coba jawab, Pak. Boleh. Iya. Menurut Keris ya? saya, iya, Chen. Tapi saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, Pak ya. Oh, nggak apa-apa, nggak ada benar salah kok. Kalau saya memulai bisnis saya untuk yang entrepreneur ini itu dari pengalaman saya sebagai anak rantau, Pak. Mantap. Iya, jadi saya punya masalahnya sendiri, yaitu kayak selama ini kan anak rantau butuh makanan instan. Nah, saya itu makanan instan saya cuman kayak mie gitu-gitu yang ada di supermarket gitu. Saya butuh sesuatu yang lain gitu, yang bisa bertahan lama, makanan instan dan kantong masih gitu. Oke, nice. Idenya bagus. Itu ada yang angkat tangan, Raisen, Stefan ya? Mau ngomong juga? Ya. Silakan. Bisa berdasarkan masalah yang ada misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa juga Pak Yos, bisa juga berdasarkan misalkan dari mungkin dari hobi kita, mungkin kita mungkin ada sesuatu hal yang baru dari hobi kita itu sendiri, misalkan Oke. Atau kita melihat masalah yang terdapat di dalam lingkungan kita ya, misalkan ya pada saat pandemi seperti ini, Pak Yos. Mungkin kita tertarik, ya mungkin ada rasa simpati dan empati kita untuk membantu mereka. Bisa jadi dasar utamanya seperti itu, Pak Yos. Mantap, betul, Stefan. Stefan berbicara, betul Stefan, thank you ininya ya, komentarnya. Jadi kalau Stefan mengomentari lebih ke secara holistik ya, tapi kalau tadi Sheris benar juga, hanya memang lebih spesifik ke bagaimana dia hidup atau behavior yang dia alami sebagai anak rantau gitu ya. Nah itu keduanya memang benar-benar sudah mengerti bagaimana menemukan problem yang benar-benar bisa di-solving gitu. Jadi bukan problem yang mengada-ngada atau bukan problem yang memang terlalu jauh dari kita. Intinya kayak gitu. Kayak contohnya misalkan kayak pandemik tadi ya, lanjutin dari Stefan itu, kita mungkin sekarang bisa pikir kan kita sering pakai hand sanitizer gitu ya. Gitu. Jadi apa yang paling simple gitu. Kalau mungkin masalah kimiawi terlalu sulit kita istilahnya membedah gitu. Apalagi di BINUS kayaknya setahu saya nggak ada jurusan kimia gitu kan. Gitu kayak mau memberikan alkohol yang mungkin tidak bikin kering gitu, alkohol yang seperti punya wangi-wangi yang khas kayak gitu, itu kan agak complicated ya. Tapi as simple as kita mungkin lihat dari packaging-nya gitu kan, kayak contohnya ini kan cukup melelahkan ya kalau kita harus setiap kali buka tutup gitu. Bagaimana kalau kita bisa bikin yang tetap dia kedap tapi dia bisa simple, bahkan bisa single handed use gitu kayak gitu. Nah, itu satu ide yang mungkin bisa dikembangkan juga gitu dari teman-teman gitu. Dan memang untuk discover problems ini benar-benar harus tadi sesuai dengan yang berada di lingkungan kita. Karena itulah tadi ya balik lagi ke founder, jiwa founder kita itu harus mengerti banget gitu tentang problem tersebut. Jangan sampai kita melihat oh ya nih teman saya punya problem terus divalidasi, dipelajari lebih jauh tapi bukan problem kita sendiri, alhasil jadi susah. Jadi akan lebih repot gitu. Itu yang mungkin bisa diambil untuk teman-teman yang mencari ide ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke solution research itu sebenarnya bisa learning by doing. Memang yang namanya sekarang tadi kita mengerucut pada consumer centric ya sebutannya ya. Jadi consumer centric itu adalah benar-benar istilahnya tergila-gila dengan behavior consumernya gitu. Makanya consumer itu nggak tahu sebenarnya solusi apa yang cocok untuk dia gitu kan. Itulah kenapa kita yang mikirin gitu. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kita melakukan solution research ini, slogannya learning by doing gitu. Nah, yang paling gampang memang untuk market validation itu adalah asking. Kita bisa interview orang, ya tentu ini juga di perkuliahan saya rasa udah diajarkan ya. Measure, learn, pivot gitu. Ya mungkin yang saya ingin tekankan adalah di yang pivot gitu. Karena jujur di startup Indonesia pun belum istilahnya belum apa ya namanya? Belum banyak yang pivot, yang berani pivot gitu ya. Yang berani pivot yang
mengerti sebenarnya pivot itu yang bagus seperti apa gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dipelajarin sejak dini ya, sejak kuliah gitu. Sorry. Jadi bisnis itu memang seperti itu ya, nggak perlu malu bahwa memang pivot itu adalah untuk memvalidasi startup kita. Kayak contohnya Pickpack di sini, saya juga udah pivot mungkin berkali-kali gitu ya, gitu. Jadi yang pertama saya bikin untuk di mobile apps, untuk pengiriman barang, dulu saya nyasar ke retail, benar-benar ke orang-orang publik ya, umum. Terus ternyata yang pakai ternyata banyakkan online seller. Akhirnya saya bikin website dan juga pakai Excel bahkan dulu untuk pertama-tama gitu ya. Ternyata orang penjualan itu banyak di marketplace gitu ya. Pada tahun 2017, 2018 ya, kalau nggak salah Tokopedia, Lazada itu kan meledak ya. Tokopedia yang diinvest SoftBank waktu itu tuh. Nah, itu kan meledak ya, Bukalapak juga ikutan, semua ikutan. Nah, itu yang membuat penjualan online seller itu semua mayoritas. Sorry, saya ke-mute ya tadi. Sorry Pak. Iya, Pak. Tadi Pak. Oh, oke. Jadi tadi saya ngomong sampai pivot udah kedengeran ya, teman-teman? Iya Pak, sampai pivot. Oke, ya. Ya, jadi memang untuk berbicara tentang Pickpack tadi, kita pivot istilahnya mengembangkan produk yang sesuai dengan consumer. Kita ngelihat marketplace itu hype-nya tinggi sekali, makanya kita juga akhirnya bangun koneksi ke marketplace ya. Pickpack waktu 2017 tuh koneksi ke Tokopedia, masuk ke Lazada, terus juga sampai lanjut ke tahun berikutnya kita koneksi ke Bukalapak, Shopee ya sampai sekarang. Nah, itu yang membuat kita akhirnya disenangi sama consumer kita. Dan itu memang hitungannya termasuk pivot. Gitu. Karena tadinya awalnya Pickpack itu idenya hanya mobile apps gitu untuk pengiriman barang gitu. Kayak mungkin kalau sekarang kalian tahu Help lah ya. Gitu. Mungkin kayak Help gitu. Ya itu kayak gitu. Tapi kita pivot karena kita melihat validasinya itu bukan hanya market tapi juga sustainability. Nah, nanti sustainability kita bahas lebih lanjut ya. Karena itu lebih kompleks kan, melibatkan ada metrics lah, ada financial model kayak gitu segala macam. Gitu. Jadi intinya ketika kita mau memvalidasi ide, memvalidasi market, itu tuh adalah ini nih. Jadi kita having several small failures ini mesti lebih oke dibandingkan nanti kita kena sama big failure-nya di ujung gitu ya. Dan jangan melihat startup-startup yang memang dari awal sudah banyak fiturnya ya. Contohnya kayak Gojek, mungkin juga apa namanya kayak termasuk Traveloka gitu ya. Kayak sekarang mereka sudah besar gitu ya. Jadi jangan dilihat mereka sudah besar jadinya tidak fokus gitu. Sedangkan ingat kita ini masih belajar untuk memvalidasi ide, lebih baik fokus. Nah, kalau kita ngomong market validation ya memang ada diagram ini ya. Double A, triple R gitu. Jadi acquisition, activation sampai ke referral. Nah, itu sangat penting untuk kita bisa track matrix ini gitu ya. Jadi ini benar-benar matrix yang membuat kita mengerti market itu bisa divalidasi loh dan user itu bisa disegmentasi loh dan ada early adopters yang bahkan early adopters-nya itu bisa kita fragmentasi lagi loh gitu. Jadi benar-benar spesifik gitu. Jadi benar-benar kita ngerti kapan pengguna mau pakai aplikasi kita. Itu namanya acquisition kan. Gitu. Kapan dia menemukan kita. Nah, itu juga di acquisition gitu. Ketika dia sudah masuk, apakah dia punya great first experience gitu ya? Apakah dan itu tandanya dari apa gitu ya? Misalkan kalau tadi packaging-nya seperti ini, great first experience itu adalah tentu ketika dia melihat dia senyum dan juga mungkin kalau misalkan dia di apa namanya di online, mungkin kalian bisa perhatikan itu namanya ada matrix kayak mereka standby page load time-nya itu sorry bukan page load time ya, tapi standby on the screen-nya itu lama seperti itu ya. Mereka mulai melihat-lihat gambar, scroll kanan kiri. Itu kan semua kalau di online tuh bisa didetect ya. Lebih gampang malah. Kalau kalian offline itu malah lebih susah gitu karena itu depends banget ke physical kan gitu. Tapi kalau di online itu semua bisa di-track. Bahkan jarinya gerak kemana, klik apa, dan mouse-nya kemana, itu semua bisa di-track gitu. Nah, itu membuat activation itu benar-benar bisa di-track dengan mudah by online
dari website kalian ataupun dari mobile apps dan sebagainya. Dan yang berikutnya retention. Retention itu istilahnya kalau udah beli satu dia balik nggak gitu. Kalau dia nggak balik tuh kenapa gitu? Apakah ini memang produk yang hanya sekali pakai gitu? Apakah ini produk yang tidak ada variannya? Jadi begitu beli ya udah bosen gitu. Nah, kalian bisa pelajarin juga behavior marketnya di situ. Lalu selanjutnya revenue. Nah, ini yang penting. Kita boleh mungkin kasih promo di awal-awal ya. Misalkan ini harganya contohnya di awal ya mungkin 5.000 lah. Sangat murah gitu misalkan. Tapi kalau misalkan harga kalian realnya adalah 20.000, kalian harus tes. Seperti Gojek pun, GoPay dulu melakukan tes ya, seperti itu ya. Jadi ketika voucher-nya dicabut gitu ya, ketika harga aslinya kalian keluarkan gitu, 20.000 misalkan seperti itu. Kira-kira orang masih mau beli nggak gitu? Gitu. Masih mau balik nggak gitu? Dan kalau mau balik berapa banyak? Itu semua harus diukur gitu. Nah, ini yang penting kita ngerti gitu, bahwa user mau pakai nggak, mau bayar nggak untuk produk kita. Jangan sampai hype doang di awal, tapi terus mereka nggak mau pakai gitu. Kayak dulu Pickpack juga sama. Contohnya kita dulu pick up service ya. Jadi pick up service kita dulu memang free gitu, nggak berbayar gitu. Kita absorb biayanya. Tapi memang setelah kita munculkan biayanya 10.000, dulu pun masih mereka willing gitu. Mereka mau ya online sellers ya gitu. Bahkan kita naikkan di Tangerang itu sampai kita dulu pick up service tuh sekitar 25.000 atau 30.000 itu, ya itu mereka juga masih willing mau gitu. Kenapa? Karena mereka tuh ada customer-customer kita yang online seller itu yang di BSD yang memang di perumahan gitu. Dan tidak ada agen JNE dan lain-lainnya gitu. Dan Pickpack itu kan agregator ya. Jadi waktu itu kita bawa barang dia itu semua, JNE, JNT dan semuanya, itu dia seneng banget gitu. Jadi dia 25.000 pun sama dia tutup mata dia karena memang pengiriman dia banyak ya gitu. Ada mungkin lebih dari 100 waktu itu per hari gitu, per hari gitu. Jadi ketika bayar cuma nambah segitu, ya udahlah gitu. Dia ngasih langsung. Nah, itu yang perlu dipelajari gitu ya. Kalau memang misalkan sudah si customer mau bayar, yang terakhir nih, apakah dia mau kasih tahu ke teman-temannya gitu ya, referral. Ini yang paling penting sebenarnya gitu. Karena kalau referral ini istilahnya membuat zero marketing budget gitu. Jadi nggak perlu marketing. Ini yang memang sebenarnya di dunia marketing itu sangat diagung-agungkan ya gitu, yang bikin hype, yang bikin viral gitu ya kayak gitu. Nah, ini yang perlu kalian pikirkan next setelah mikirin yang di atas-atasnya ini nih gitu. Jadi ini semua disebut actionable metrics ya. Jadi jangan terpaku sama ada yang namanya kalau di startup tuh vanity metrics gitu. Jadi kayak contohnya berapa customer visit gitu, berapa user atau website visitor gitu ya. Itu sebenarnya vanity, nggak terlalu penting gitu. Website visitor dia menggunakan produk kita nggak? Setelah itu beli produk kita nggak? Gitu. Setelah itu dia refer teman dia nggak gitu. Nah, itu yang namanya actionable nih gitu. Jadi kita nggak terpaku sama vanity metrics atau fake metrics ya gitu. Nah, yang berikutnya memang tadi itu konsep teorinya, tapi ini konsep emosionalnya gitu ya. Saya kutip dari Y Combinator nih. Y Combinator kalau kalian belum tahu itu salah satu startup incubator the most famous ya in the world sih aku rasa Y Combinator itu di US dia gitu. Jadi dia menghadirkan kayak Airbnb ya, kalian tahu kalau Airbnb, Dropbox, Stripe ya kalau tahu juga gitu. Jadi banyak valuasi yang mereka kalau di total itu kalau nggak salah udah 100 billions deh gitu. Gitu, udah lebih dari more than 100 billions gitu. Lulusan-lulusannya mereka. Nah, si Y Combinator bilang bahwa yang paling penting itu adalah launch fast gitu. Jadi tadi teori-teori ini memang perlu kalian pikirkan, tapi jangan terlalu lama gitu istilahnya. Yang penting adalah launch prototype gitu ya, launch MVP gitu. MVP itu apa nanti kita bahas ya. Dan yang berikutnya adalah let your idea evolve. Ini yang tadi saya sempat singgung juga di depan gitu. Jadi supaya kita bisa ngerti marketnya seperti apa, solusi kita cocok enggak, baru kita iterasi di situ. Memang capek ya gitu, capek karena kita harus bikin solusi, tes, mungkin dimaki-maki ya, siap-siap juga gitu ya kalau realitanya dimaki-maki, terus juga nanti nggak cocok gitu kan, kita harus bikin ulang segala macam. Nah, itu yang mesti disiapkan selain yang memang kita harus berpikir mental gitu. Mental pengusaha itu ya memang nggak pernah never give up gitu, kayak gitu.
Nah, ini yang problem solution fit, yang jadi goal kita adalah setelah kita tadi berkutat ya, beriterasi ke market dan segala macam, ini akan bagus kalau bisa kita pikirkan lebih matang gitu. Ketika solusinya sudah mulai kelihatan ya, nah solusi kelihatan itu seperti apa? Nah kalian sebagai founder yang harus punya sense gitu, sense untuk merasakan bahwa ini solusi mulai kelihatan nih. Nah baru dipikirkan lebih jauh gitu tentang bagaimana mind map-nya, tentang bagaimana bisnis model canvas-nya nih ya. Kalau saya di sini saya pakai lean canvas gitu karena kalau saya lihat mungkin dari teman-teman banyak yang masih apa ya, first time entrepreneur gitu ya, terus juga baru mencoba membuat ide. Jadi saya rasa lean canvas lebih cocok sebenarnya. Karena lebih simple, berfokus hanya produk dan market gitu. Memang kalau di bisnis model canvas itu lebih lebih apa ya namanya ya, lebih komprehensif, lebih settle, tapi memang kalian kalau mikirin itu dari awal kadang-kadang cenderung complicated di kepala gitu. Jadi kalau lean canvas ini simple, produk itu dia berbicara tentang problem, listing top 3 problems, very specific, very detail, dan kalau bisa masukin juga angka-angka yang terkandung dalam problem tersebut ya. Gitu. Kayak contohnya tadi mau bikin packaging dari hand sanitizer, sebutkan gitu. Orang itu biasanya membuka hand sanitizer itu sehari pakai itu bisa lebih dari 10 kali gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi itu benar-benar spesifik. Jadi kita benar-benar ngerti nanti ketika kita mau solving, orang itu ngebuka bisa 10 kali loh kayak gini loh. Capek loh tiap hari kayak gitu. Mesti pakai terus. Nah, itu di listing di sini. Habis itu juga solution-nya dikasih di sini. Kalau bisa itu juga dikasih ketentuan, misalkan, dengan yang sekarang ini, dia mau buka sampai 100 kali, dia hanya perlu single handed use dan nggak perlu effort loh, karena sangat-sangat mudah gitu. Istilahnya anak umur 5 tahun pun bisa buka gitu, kayak gitu. Misalkan kayak gitu contohnya ya, gitu. Nah, terus berlanjut pada key metrics. Key metrics itu activities apa yang membuat kita bisa meningkatkan solution kita supaya lebih problem solution fit gitu. Nah, yang di tengah ini memang yang menjadi jembatan antara produk dan market gitu, unique value proposition. Ini yang paling penting gitu. Jadi ketika kalian sudah mempunyai solution dan sudah tahu key metrics-nya, unique value proposition ini yang membuat kenapa customer harus pakai kalian gitu. Dan kenapa kalian beda dari kompetitor yang lain gitu. Nah, itu yang berada di unique value proposition ini. Itu yang perlu dipikirkan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau berawal dari sini kadang-kadang ininya suka merembet kemana-mana nih, problem solution dan lain-lainnya. Makanya saya lebih suka pendekatannya approach-nya dari kiri gitu. Jadi setelah muncul semuanya baru kita pikirin nih, apa nih yang bikin kita unik? Apakah memang saya menjual ini khusus hanya di area misalkan Jakarta Barat gitu. Jadi kalau yang di area lain belum bisa ketemu gitu. Jadi membuat sesuatu yang limited gitu ya. Kayak kalian tahu Clubhouse ya, kalau sekarang lagi ngetren kan gitu. Itu sebenarnya juga salah satu strategi dia adalah buatnya hanya di iOS dulu gitu. Jadi itu limited gitu. Jadi seperti kesannya eksklusif gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi unique value proposition at certain times gitu ya. Jadi memang nggak ada yang bisa langsung apa ya istilahnya long lasting kayak gitu nggak ada gitu. Jadi kita at certain time seperti itu. Kayak Clubhouse mungkin nggak bikin di Android nanti. Ya pasti gitu. Karena dia butuh apa? Butuh user, dia butuh grow up gitu. Nggak mungkin dia nggak bikin di Android gitu kan. Gitu. Jadi pengguna Android jauh lebih besar daripada pengguna iOS gitu ya. Jadi itu hanya exclusivity sementara gitu. Membuat hype dari si Clubhouse itu semakin kencang gitu kan. Gitu. Terus dari sisi bawahnya, memang ini juga perlu dipikirkan ya cost structure, tapi saya rasa ini mungkin jauh lebih simpel karena kalau misalkan ide-ide yang mahasiswa bawakan itu benar-benar dari sekeliling dia, harusnya itu tidak terlalu complicated gitu ya. Kecuali memang satu ide yang muncul kayak dari bisnis yang memang sudah old school ya, yang misalkan kayak insurance gitu ya, kayak event logistik gitu, atau misalkan banking, finance ya, fintech kayak gitu ya. Itu memang complicated gitu nanti kita ngomongin cost structure. Kalau kita geser ke market, ya ini unfair advantage. Setelah kita membuat unique value proposition, kenapa si customer-nya mau sama kita, istilahnya kompetitor bisa nggak bikin sama kayak kita gitu.
Kalau misalkan kita bikin di Jakarta Barat, bisa nggak dia bikin cabang di Jakarta Barat gitu. Kalau misalkan kita udah kerja sama sama contohnya misalkan Century, bisa nggak itu digeser sama kompetitor kita gitu. Nah, ini salah satu unfair advantage yang perlu dipikirkan oleh founder ya. Selain di mana dia harus mikirin juga unfair advantage itu spesifik ke segmen tertentu. Jadi memang nggak perlu pusing kayak, waduh, segmen user kita nih kayak ini penggunanya banyak banget nih, gitu. Tapi kita fokus ke satu segmen, misalkan penggunaannya kepada ibu-ibu gitu ya. Nah, ibu-ibu ini ternyata kita bikin ini bentuknya bisa ini nih affiliate marketing gitu ya, affiliate marketing dan kita bikin community gitu ya. Nah, ketika community sudah besar dan misalkan bisa menjual produk botol sanitizer ini dengan baik, itu menjadi unfair advantage kita juga gitu. Kenapa? Karena segmen ibu-ibu akan dikuasain sama kalian. Contohnya kayak gitu. Bisa nggak dia jual yang serupa ke anak muda gitu? Mungkin bisa gitu. Karena tidak ada barrier di sana ya istilahnya kayak gitu. Bisa nggak jual ke bapak-bapak? Bisa gitu. Tapi fokus ke segmennya yang kalian mau target gitu ya. Kalau misalkan mau ke ibu-ibu, ibu-ibu yang seperti apa gitu? Apakah sosialita? Lalu juga misalkan sosialita yang seperti apa gitu. Nah, itu semua harus di breakdown lebih jauh tentang customer segments-nya. Nah, setelah itu buat juga jembatan di sini channels gitu. Channels ini yang memang bagaimana kita selalu bisa two ways communication ya dan dapat feedback dari mereka gitu. Itu yang paling penting ya. Kayak contohnya tadi affiliate marketing yang mungkin leader community-nya yang menjadi channel-nya kayak gitu. Tidak selalu channel itu website kalian atau live chat atau customer service itu nggak selalu ya. Tapi bisa juga jadi leader community, bisa juga mungkin sebagai account manager kalian, segala macam itu bisa diatur. Dan berikutnya revenue streams. Ya, tadi misalkan jualannya ini harganya 20.000 ya. Nah, itu mesti dipikirin tuh, modelnya itu apakah mau seperti itu terus, ataukah nanti lama-kelamaan kayak misalkan contohnya GoFood gitu ya. Kayak GoFood tuh POS sistem mereka kasih free gitu ya ke restoran. Tapi setelah itu ya semua orderannya itu di-charge sekitar 25% sama GoFood gitu kan. Gitu. Jadi mereka ada satu perhitungan di mana revenue itu nggak harus dari jualan produk kok. Nggak harus jualan dari kalau ini sanitizer, kalau misalkan GoFood itu mesin POS-nya mereka, mesin kasir gitu ya. Itu mereka kasih free gitu. Nah, terus dihitung berapa lama mereka akan pakai lifetime value dan sebagainya. Ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi perhitungan dari gabungan dari financial projection nanti. Dan kalau kita ngomong tentang lebih jauh ya sebenarnya banyak hal yang bisa ditanyakan ya ke customer ya. Ini saya kasih contoh-contoh aja sih. Kayak contohnya yang paling utama yang saya paling suka itu adalah ini painkiller atau vitamin gitu ke mereka. Gitu. Jadi itu yang bisa jawab itu sebenarnya bukan customer, tapi kita sendiri yang men-track metrik dari customer gitu. Karena customer itu atau teman-teman dekat atau early adopter itu biasanya apalagi di Indonesia ya segen gitu. Budayanya segen. Jadi jawabnya nggak jujur, nggak honest gitu ya. Jadi oke ini bagus kok, ini cocok banget buat saya gini. Tapi coba dicek gitu. Proof by action gitu. Dia beli lagi nggak? Dia tawarin ke temennya nggak? Dia bikin story di Instagram nggak? Dia bikin video TikTok nggak dengan produk saya gitu? Nah kayak gitu. Jadi itu yang perlu di track. Dan makanya successful startup itu adalah yang dibutuhkan oleh founders. Tadi yang dikomentarin sama si Sheris ya gitu. Jadi yang dibutuhkan sama dia itu yang benar-benar bisa dibawa. Nah, ini target market, ini sebenarnya agak sedikit teknikal ya. Tadi ada beberapa slide yang saya hapus gitu, karena menurut saya mungkin bisa dibahas lain waktu. Ini ada Tam Samsom, ini adalah ketika kita udah mengetahui early adopters ya, kita bisa mengembangkan sampai early majority, sampai ke late majority, dan seterusnya gitu. Jadi target market kita tuh misalkan Indonesia, kita bagi segmennya berapa juta orang, terus nanti service yang bisa diservis itu misalkan customer segmennya misalkan anak perkuliahan itu ada berapa ratus ribu orang, nah itu semua mesti dihitung sebenarnya. Tapi saya rasa itu next-nya mungkin bisa dibahas gitu ya. Nah, yang penting saya pengen bikin mindset-nya itu bahwa ketika kita bikin idea itu kita start small, kita measure actionable metric yang tadi kita bahas, baru nanti kita think big gitu. Jadi kayak dulu juga saya benar-benar nyoba Pickpack itu benar-benar ngumpulin cuma 30 seller sebagai beta community group gitu.
Jadi mereka itu adalah seller-seller yang memang saya kasih fitur-fitur pertama gitu. Jadi saya bikin dulu di Facebook gitu ya, saya bikin grup, saya discuss intens sama mereka gitu. Nah, dari situ baru nanti kita kembangkan gitu. Kita coba lempar ke seller-sellernya Tokopedia. Waktu itu Pickpack kan kerjasama dengan Tokopedia. Kita coba ke seller-sellernya Tokopedia gitu, ke gold merchant mereka. Ternyata disambut bagus gitu. Nah, itu berkembang terus gitu. Jadi kita ikan yang tadinya di small pond gitu ya, kita udah loncat nih ke bigger pond gitu. Jadi kita grow up. Nah, itu yang mindset yang harus dimiliki ya. Jadi jangan langsung ke bigger pond gitu. Jadi jangan berpikir besar dulu, nggak jalan-jalan nanti. Gitu. Nah, ini ada lanjutannya bagaimana kita membentuk minimum viable product, ya ini sebenarnya balik lagi depends ke produk masing-masing ya. Kalau misalkan produknya fisik sama produknya digital tentu beda. Tapi konsepnya sebenarnya sama, yaitu adalah kita validated, kita punya pemahaman terhadap market ya, dan kita mengerti problem solution-nya yang cocok, dan ini nih yang menjadi syarat nih, harus less effort gitu ya. Jadi less effort ini dan amount of development time itu sangat penting gitu. Jangan sampai bikin MVP itu sampai lebih dari 3 bulan gitu. 3 bulan pun itu udah sangat berat. Biasanya tuh kalau di Y Combinator tuh startup-startup yang mungkin mengembangkan kayak AI gitu ya, terus AR gitu ya, augmented reality gitu ya. Itu complicated memang gitu. Tapi kalau kita berbicara untuk di mahasiswa, lebih baik kembangkan sesuatu yang MVP itu dibuat dalam waktu 1-2 minggu kalau bisa gitu. Atau maksimum misalkan 1 bulanan kayak gitu. Jadi itu yang mungkin saya sebagai praktikal gitu ya, jadi lebih cocok seperti itu. Kenapa? Karena kita harus menghadapi kegagalan kita nih yang pertama gitu. Jadi mau gagal tuh jangan lama-lama gitu ya. Mau gagal buruan nih gitu. Kerjain, bikin, gagal gitu. Nah, bulan kedua langsung belajar lagi gitu. Bulan ketiga belajar lagi gitu. Nah, itu yang makanya kita harus fokus sama tadi sebenarnya hanya satu problem utama deh gitu. Kita breakdown gitu. Jadi itu yang benar-benar perlu dipahamin ya. Bagaimana kita bikin minimum viable product. Tes ya ini banyak sekali sebenarnya istilahnya cara untuk mengetes produk ya, kayak Launchrock ini untuk kayak landing page gitu, terus bisa pakai Google Form. Saya aja dulu sebenarnya untuk Pickpack itu pertamanya pakai Google Form sama Kaskus buat cari nama gitu. Jadi saya punya nama, terus saya bikin survei sama co-founder saya gitu. Jadi nama Pickpack itu sebenarnya dipilih karena dulu di Kaskus vote paling tinggi gitu. Gitu. Ya itu yang saya pakai ya untuk kurang lebih gambarannya gitu. Jadi kayak contohnya dulu Dropbox itu dia nggak langsung bikin dulu. Dia itu pakai Launchrock kalau nggak salah gitu. Jadi dia cuma bilang, mau nggak punya aplikasi yang bisa sinkron datanya di mana aja, mau di handphone, di komputer, dimanapun bisa sinkron gitu. Kayak gitu. Dia kasih video gitu kan si Dropbox-nya, nanti kalau teman-teman bisa search tuh coba pelajarin deh gitu. Jadi setelah dia bikin seperti itu ternyata yang subscribe banyak gitu kan. Nah, habis itu baru dia bikin prototipenya. Very simple gitu prototipenya. Tapi dia udah validate dulu kan. Istilahnya orang-orang nonton video dia nih pada tertarik gitu. Subscriber-nya langsung banyak kayak gitu. Nah, itu yang bisa dipelajarin juga. Dan saya mau sharing mungkin ada Javelin Board ya. Ini sebenarnya salah satu tools aja gitu ya untuk bisa validasi ide gitu. Jadi Javelin Board ini bedanya dengan bisnis model Canvas itu apa ya? Bisnis model itu ya bisnis model. Seperti tadi ada blok-bloknya ya gitu ya. Tapi kalau Javelin Board ini benar-benar as simple as it is gitu. Jadi dia benar-benar cuma ngasih tahu who is your customer. Ini turunan dari bagaimana memvalidasi bisnis model Canvas sebenarnya. Jadi customer-nya siapa ya. Bahkan di time limit ya kalau kelihatan di sini ya itu ada 5 menit maksimum. Jadi nggak boleh lama-lama mikirnya gitu. Jadi customer siapa dan sangat spesifik ya. Dikasih contoh di sini ya. Yang misalkan difficult commute NYC gitu ya. Nah, terus ini problemnya apa, itu juga sangat spesifik, di breakdown, dan ini diisinya tuh tidak boleh langsung tiga-tiganya, tapi harus satu kolom lebih dahulu. Gitu. Jadi yang pertama diisi dulu, terus juga istilahnya ini kita validasi apakah sudah solusinya yang kita kasih ini cocok nggak gitu, seperti itu. Terus habis itu kita list the assumptions.
yang mungkin bisa jadi benar supaya kita menentukan hipotesis kita ini benar apa enggak gitu. Jadi risk assumption-nya ini bisa ditentukan di sini gitu. Dan yang apa namanya? Yang di kolom pertama ini solution-nya itu kosong karena ya itu tadi. Kita harus mengerti dulu problemnya. Setelah turun ke bawah nih, makanya dia bilang get out of building, itu adalah kita lihat tuh gitu. Dari success criterion yang kita tentukan gitu ya, interviewnya itu berapa yang menjawab misalkan cocok untuk membeli Vespa nih ya gitu. Cocok membeli Vespa misalkan contohnya seperti itu. Ternyata nggak ada gitu. Dari 20 orang yang diwawancara nggak ada. Bahkan target dia hanya 5 gitu kan. Nah, goals-nya apa? Yaitu pivot gitu. Jadi dia belum bikin solusi, belum bikin apa-apa, dia udah pivot gitu. Dia harus pivot gitu. Jadi ternyata masalahnya bukan di Vespa gitu kan. Dia ada milih lagi berikutnya yaitu yang kesusahan komuter gitu. Nah, ini dia spesifikasi lagi gitu. Di breakdown lagi, semua turun sampai bawah gitu ya. Dia bikin success criterion lagi gitu. Kayak gitu. Jadi learning point-nya apa? Semua dicatat. Gitu. Jadi intinya work gitu ya. Tes dan benar-benar the real groundwork gitu. Jadi kita benar-benar survei ke market langsung. Dan ini semua dilakukan terus dan ini tidak terbatas sampai 5 sebenarnya. Bisa terus saja gitu dibikin langsung. Ya ini kalau yang mau ada yang mau pakai form ini ya nanti bisa saya share gitu. Ini customer persona saya rasa teman-teman udah pada pakai ya semua. Dan ini business model validation saya rasa terlalu early sih ngomongin business model validation ya, karena yang penting kita coba bikin nice idea dulu, nice idea yang really nice gitu. Jadi kalau business model itu adalah a great idea ya gitu. Jadi bukan hanya nice idea tapi great idea. Kenapa? Karena sustainable dan scalable gitu. Jadi di sana kita bisa ngomongin unit economic ya, user acquisition cost segala macam, yaitu saya rasa mungkin next time ya kalau bisa dibahas lebih dalam gitu. Ya akhir kata saya ngutip dari Eric Rice punya kata-kata ya, every entrepreneur thinks they've invented teleportation gitu ya, lebay gitu kan, udah mikirnya kejauhan, tapi not everyone has actually. Gatot gak jadi? Gak ada namanya. Kurang lebih itu Pak Hans. HP gue nge-lag banget. Iya, saya kembalikan ke Pak Hans nih. Halo, Pak Hans. Masih join nggak? Iya, masih. Oke. Terima kasih Pak atas sharingnya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Silakan. Atau ingin menceritakan ide bisnisnya apa? Apakah ada kendala misalkan gitu loh. Silakan. Yuk. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Rio. Ya, saya mau bertanya Pak. Itu bisa jadi awal mula ide bisnis itu bisa jadi karena pengalaman pribadi nggak sih Pak? Kalau untuk awal-awal mencari ide bisnis gitu Pak. Soalnya kan misalnya kita pengalaman bisnisnya kita ngapain gitu Pak. Nah terus ternyata kita ada ide bisnisnya itu yang sangat jauh berbeda Pak dari pengalaman pribadi Pak. Itu aja sih Pak pertanyaan Pak. Jadi ya maksudnya berbeda dari pengalaman pribadi Stefan sendiri ya? Enggak Pak, maksudnya maksudnya pengalaman itu kayak dulu pernah kerja di mana Pak, misalnya di perusahaan mana Pak. Terus ternyata saya punya ide bisnis tuh yang 180 derajat itu berbalik Pak. Gitu Pak. Oke. Itu kira-kira ide bisnis itu bisa jadi pengalaman pribadi nggak sih Pak, berdasarkan pengalaman pribadi? Ya. Kalau ini mau dijawab langsung Pak Hans atau mau dikumpulin dulu? Boleh Pak, kalau mau dijawab langsung, mungkin dari jawabannya Pak Yos, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya. Nanti ini menyusul Stefan ya, Stefan juga mau nanya tadi. Iya, siap. Silakan Pak Yos, silakan. Saya jawab dulu ya. Tadi, sorry, berarti tadi siapa yang nanya ya? Rio Linardi. Oh, Rio. Oke. Ya, Rio, thank you. Untuk fakta atau misalkan detailnya memang saya juga kurang memahami ya bagaimana tentang pemahaman kamu Rio terhadap problem tersebut gitu ya, terhadap market yang ada yang kamu mau solve seperti itu ya.
Cuman balik lagi gini, esensinya adalah sebenarnya jangan cuman mikirin problem yang mungkin kamu temuin gitu ya. Karena problem itu banyak banget gitu. Apalagi di Indonesia ya, itu gudangnya problem gitu. Makanya banyak perusahaan asing yang pengen ke Indonesia gitu. Tapi kalau bisa temukan tadi yang benar-benar kamu sudah hidup di dalam istilahnya hidup di dalam problem tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya cari problem yang memang kamu merasa kamu nggak akan bosen gitu mengerjakannya gitu. Itu yang namanya passion gitu kan. Jadi kamu merasa bahwa kamu juga mengalami problem tersebut dan ini menjadi prioritas dalam hidup kamu gitu. Kalau problem kayak contohnya tadi hand sanitizer gitu ya, ini kan problem yang ada di sekitar saya gitu. Tapi kenapa saya nggak kerjain gitu? Karena menurut saya nggak terlalu apa namanya ya, passion terhadap produk gitu, yang dalam bentuk physical product gitu ya. Passion saya lebih ke arah yang mungkin lebih ke digital product gitu. Nah gitu. Jadi saya tidak memaksakan untuk saya menginvent sanitizer packaging ini gitu. Nah itu yang mungkin bisa jadi esensi yang mungkin kamu bisa pikirin lagi gitu ya. Apakah itu satu problem yang worth to solve atau memang istilahnya ya itu problem yang memang orang lain yang lebih baik mengerjakan daripada saya gitu. Gitu. Nah itu kurang lebih Rio gambarannya. Baik. Ya. Gimana Rio? Silakan Pak. Enggak, apa Pak? Udah jelas kah? Atau misalkan mungkin mau bertanya lagi, silakan Rio. Udah jelas Pak. Itu aja sih Pak yang tanyain Pak. Baik. Ya, makasih ya Pak. Baik. Tadi berikutnya dengan Steven. Steven mau bertanya. Steven, silakan. Iya Coach, saya mau bertanya. Selamat siang Pak Yos. Ya. Jadi saya bertanya lebih ke riset Pak. Jadi kan pada saat ini kelompok pada saat ini kami sedang melakukan riset ya Pak. Apakah apakah nanti pada saat launching perlu lagi nggak sih Pak melakukan riset lagi? Itu melakukan berapa kali sebulan kah atau sehari kah untuk melakukan riset untuk mengevaluasi apakah startup kita ini dibutuhkan atau tidak. Jadi apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Jadi ada saran apakah dilakukan riset secara berulang pada saat launching atau pada saat di tengah jalan atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya. Riset ini maksudnya market research ya Stefan? Iya Pak, market research lebih ke situ. Oke. Itu saya sarankan mungkin nanti untuk lebih detail di buku ini kamu bisa baca nih ya, The Lean Startup ya. Ini salah satu buku yang wajib ya untuk para founders gitu, yang baru mulai membuat startup gitu ya. Nah ini di situ dijelaskan bagaimana melakukan launching yang benar, termasuk bagaimana meriset dan mengembangkan ide berikut timnya gitu. Nah itu stay lean gitu ya, and slim. Nah itu sebenarnya konsepnya itu kalau berbicara tentang research dan launching itu adalah sebuah iterasi gitu. Jadi bayangin kamu Stefan kayak misalkan kamu seorang atlet gitu ya, nggak mungkin kan atlet hanya latihan terus nggak ada main tanding gitu, match game gitu ya. Kalau misalkan kayak di Liga Inggris kan setiap weekend kayak gitu ya. Terus nggak mungkin kan kamu cuman tanding weekend tapi terus setelah itu nggak latihan lagi, terus nunggu minggu depan baru match game lagi kayak gitu kan. Nggak mungkin bisa juara dengan seperti itu kan. Nah seperti itulah Stefan. Sebenarnya kalau kita sebagai founders dan build a startup, iteration yang dilakukan itu adalah yang seperti itu. Makanya kalau dilihat siapa atlet yang istilahnya sukses dan bisa bawa timnya juara, kayak contohnya misalkan Ronaldo ya kayak gitu ya. Itu kan dia bukan atlet yang hanya latihan bareng timnya, terus enjoy game gitu ya, dia juga bisa langsung jadi punggawanya di timnya gitu. Tapi dia banyak sekali juga research personal gitu, atau latihan sendiri gitu. Kayak contohnya dulu David Beckham itu dia teman-temannya udah selesai latihan ya malam, dia masih latihan free kick gitu. Dan itu sampai mau ditutup stadionnya, si Beckham itu belum selesai latihannya gitu. Dan itu
seorang diri loh, bayangin gitu. Dia seorang diri gitu. Jadi seorang founder startup yang memang apa ya, bisa dibilang sukses, bukan berarti dia nggak belajar gitu. Jadi kita jam 9 sampai jam 6 kita kerja itu sebenarnya kan itu bukan belajar kan. Gitu. Jadi after working hours, nah itu baru kita belajar gitu. Nah, maka memang sebagai founder startup ya memang harus siap seperti itu. Kalau karyawannya istilahnya ya, employee itu ya udah working hours selesai, mungkin ada lembur-lembur lah sampai jam 7, jam 8 gitu ya. Tapi habis itu udah ngaso gitu, nonton TikTok lah, nonton YouTube lah gitu kan kayak gitu. Tapi kalau sebagai founder startup harus ingat gitu, kita harus belajar gitu. Nggak bisa Ronaldo itu tiba-tiba jadi Ronaldo hanya karena dia latihan bareng timnya gitu kan. Gitu. Ya udah sama semua timnya seperti itu. Dia nggak akan bisa jadi leader, dia nggak akan bisa jadi penggawa di timnya gitu. Nah, jadi kalau yang kamu nanya tentang launching dan research itu jauh di atas itu, saya mau mengatakan bahwa sebagai founders itu tidak bisa lepas dari hal seperti itu gitu. Jadi launching, research, belajar semua itu semua istilahnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan paralel kayak gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Stephen. Terjawab ya, Stephen ya? Ya, Pak. Terjawab. Ya. Research itu selalu akan dilakukan terus-menerus. Makanya tadi Pak Yos juga bilang kan, backpack-nya pun involve ya, Pak ya. Bagaimana bisa involve pasti dapat masukan dengan melakukan riset dan lain-lain. Dan terus-menerus seperti itu. Baik, berikutnya tadi ada Cheris ya. Cheris, silakan. Iya, halo Coach, saya mau nanya. Iya. Iya, berapa lama sih waktu estimasi persiapan untuk memulai usaha ini gitu? Mulai dari awal yang udah ada segala macam rancangannya dan lain-lain sampai mulai gitu beroperasi gitu. Jadi dari 0 sampai launching pertama kali gitu ya? Bukan dari 0 Coach, tapi dari udah ada kerangka bisnis kira-kira ini udah fix gitu bisnisnya ini sampai launching. Persiapan gitu. Oke. Thank you, Cheris. Sebenarnya sih kalau dari sisi teori ya nggak ada yang menentukan angka sih berapa lama gitu ya, karena memang sangat depends ke bisnis kalian, termasuk juga sama kalian sendiri gitu ya. Contohnya kayak teman saya kemarin startup dia udah 2 tahun baru launching gitu. Itu karena dia memang membutuhkan license gitu, license untuk sekuritas ya, karena dia bikin aplikasi untuk trading saham di Indonesia tapi untuk capital market di US gitu ya, stock market di US gitu. Nah, itu kan butuh lisensi ya, dan itu dia build 2 tahun tuh gitu. Sekarang baru launching nih tahun ini gitu. Jadi perjuangannya susah kan gitu ya. Tapi ada juga startup yang kadang-kadang bikin MVP itu cuma dalam waktu tadi 2 minggu gitu ya. Dia ketemu problem, dia coba rancang segala macam, dia bikin tadi ya desain landing page ya, bahkan bukan desain produk ya, desain landing page, terus dia tes ke market gitu, hanya dalam 2 minggu gitu. Jadi memang ini really depends gitu. Ya, satu hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kalian harus menghadapi realita, nggak bisa kan cuma sekedar mengembangkan ide bisnis tanpa kalian butuh makan gitu. Nah, jadi itu yang mesti dipikirkan ya. Kalau masih sama ditanggung orang tua mungkin masih lebih baik gitu ya. Tapi kalau harus mengurus diri sendiri ya kalian harus pikirkan itu gitu. Jadi jangan sampai kita planning hanya sampai launch gitu. Jadi kalian coba planning istilahnya nih kalau kalian udah nabung gitu ya sampai launch, bayangkan kalian 3 kali gagal gitu ya. Contohnya kalian mikir dan launch itu sampai 1 bulan, berarti ada mungkin kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, kira-kira duit kalian cukup nggak untuk sampai sana gitu. Kalau dalam waktu 3 bulan itu tidak terjadi kesuksesan yang diharapkan gitu ya, nah apa yang akan kalian lakukan gitu, next step-nya. Itu juga kalian harus pikirkan kayak gitu. Kurang lebih itu gambarannya yang secara esensinya bisa diterapkan ke semua jenis bisnis ya gitu. Baik, terima kasih Coach. Iya. Terima kasih. Tadi ada Nadim ya sempat raise hand. Silakan Nadim kalau mau bertanya Nadim. Oh iya Pak, saya lagi mau lewat chat tapi yaudah saya ngomong. Terima kasih Pak, Pak Hans sebelumnya, dan selamat siang Pak Yos. Nama saya Nadim,
nama bisnis saya ini CPX, City Post Express. Jadi intinya tentang ekspedisi. Nah, pertanyaan saya sih mungkin lebih di sisi sebagai jabatan CTO-nya, Pak. Misalkan pada saat ini tuh yang sering dialami itu adalah product iteration ya di sisi untuk seorang CTO. Nah, selalu dialami tuh ketika kita coba pitching ke angel investor atau ketika kita mau meeting partnership segala macam, itu sering banget jadinya kita berubah-ubah. Nah, saya mungkin rada concern gimana sih cara yang sehat, iteration yang sehat itu seberapa sering gitu. Soalnya kita nggak mau ganggu, pasti ada agenda timeline-nya si CTO itu sendiri gitu di internalnya. Jadi kira-kira untuk di general timeline-nya itu tetap berjalan, kira-kira gimana sih Pak cara mengallocate-nya? Ya, kira-kira gitu aja Pak. Makasih Pak. Ya. Berarti yang kalau saya bisa lihat, ini tadi ada yang diomongin ada 2 problem ya. Yang pertama sebenarnya CTO-nya nggak komunikatif gitu. Yang kedua gimana caranya pitching ke angel investor gitu ya? Ya boleh. Mungkin saya lebih ke sisi CTO-nya aja sih. Tapi boleh itu jadi saran buat saya juga yang pertanyaan kedua. Oke. Yang CTO-nya ini outsource atau memang dia co-founder full time atau bagaimana statusnya? Co-founder juga Pak. Kebetulan teman juga kok Pak. Jadi kita lagi sama-sama belajar mungkin jatuhnya. Dan dia masih kuliah? Masih kuliah, ya. Dan dia punya proyekan lain atau ada startup lain? Nggak ada kok, full time. Oke. Ya kalau misalkan dia full time, dedicated lagi ya, dedicated full time dan teman kuliah, itu sebenarnya komunikasi yang bisa lebih personal sih sebenarnya saya rasa gitu. Karena di satu sisi profesionalitasnya sudah cukup jelas, ya mungkin saya bisa share juga ke teman-teman kalau misalkan startupnya mau diseriusin, bisnisnya mau diseriusin, ada baiknya pakai shareholder agreement gitu ya. Jadi semuanya tertulis gitu, hitam di atas putih gitu. Jadi walaupun tidak tahu ini sukses apa tidak gitu ya, tapi setidaknya sudah diikat dulu dari awal bahwa ketentuannya seperti ini gitu, dan kewajiban dan haknya pun sudah ditulis gitu. Jadi banyak yang ya mungkin ini budaya timur ya, budaya Indonesia tuh banyak kan segen, nggak enak gitu ya, entar aja gitu ya. Terus kalau misalnya duit tuh ya udah gampang lah gitu. Ya gitu, itu justru malah jadi nggak gampang nanti gitu. Malah jadi nggak gampang. Jadi lebih baik diatur dulu. Masalah nanti mau diubah, misalkan kok ternyata kayaknya ini produknya bakalan berat ke digital nih, CTO-nya kayaknya harusnya dapat, saya kamu kasih 30% misalkan. Saya kayaknya harus dapat 45% ya, atau bahkan 50 nih kayak gitu. Ya itu negosiasi aja belakangan. Gitu. Tapi at least itu tertulis gitu. Dan shareholder agreement sebenarnya banyak juga template yang di online ya, kayak Ycom juga kalau nggak salah nge-share gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nanti mau, saya bisa kasih juga gitu, ada juga template-nya gitu, dan itu cukup standar kok, nggak terlalu complicated gitu ya. Dan itu yang penting setelah tertulis di sana, kamu bisa proof kita kerja udah sesuai ini belum gitu. Saya udah kasih semua kewajiban yang saya tulis loh gitu. Nah, boleh dong saya meng-cross check kewajiban seorang CTO ini apa aja nih. Kok saya rasa ada yang kurang. Nah, gitu. Jadi talk, berani ngomong hard discussion ya, berani ngomong yang memang yang harus diomongin gitu ya. Dan itu yang menjadi kunci. Tapi memang kalau nggak ada hitam di atas putih, semuanya jadi susah, jadi blur gitu ya. Gitu. Jadi kalau saran saya itu ditentukan, terus baru habis itu di-review lagi nanti next 3 months, next 6 months gitu ya. Apakah sesuai gitu. Kalau tidak sesuai, cerita apa yang jadi masalah dia gitu. Jadi emang namanya co-founder itu kalau di startup itu bilang itu kayak merit gitu. Jadi kamu harus punya kedekatan yang memang personal gitu. Jadi tidak bisa orang lain. Istilahnya kan kayak kamu merit ya. Bayangin kalau kamu punya pacar gitu ya. Terus kamu minta orang pihak ketiga yang mendamaikan kamu berdua, kan lucu gitu. Atau membantu komunikasi gitu ya gitu. Saya tolong dong kasih tahu dia saya maunya begini nih gitu. Kan lucu kan, lo yang pacaran siapa gitu kan. Gitu kan. Ya kayak gitu kurang lebih gambarannya. Tapi mungkin kalau ketika ada meeting partnership lah atau kita pitching dan suka terjadi iteration, itu emang prakteknya kayak gitu ya Pak ya di startup ya. Maksudnya sesering itu normal kan ya?
Normal. Nah, makanya diusahakan tadi ya, bikin MVP itu yang least effort gitu. Yang benar-benar yang less development time. Oh ya. Biayanya juga jangan sampai, aduh saya butuh server yang harganya segini nih mahal-mahal misalkan gitu. Terus saya butuh tools yang plugin yang nggak perlu itu harganya udah mesti dibayarkan segala macam. Nah itu kalau bisa dipinggirkan dulu, bikin seminimal mungkin gitu. Pakai Excel gitu ya, codingnya pakai formula gitu ya, database-nya pakai akses gitu yang free gitu ya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin seminimal mungkin biayanya dan effortnya. Oke. Ya, Pak Yos, makasih banyak ya Pak. Ya, biar CTO-nya nggak kapok ya. Jadi CTO-nya kapok gitu kan. Aduh, ulang lagi, bikin lagi gitu. Iya, saya juga rada concern ke situ soalnya. Iya. Ya. Oke. Pak, makasih banyak ya Pak. Pak Hans juga makasih Pak. Ya. Oke. Next berikutnya ada Hugari ya. Hugari mau nanya tadi. Silakan Hugari. Halo, iya Pak. Halo Pak Yos. Maaf kalau pertanyaan di luar konteks materi. Saya mau nanya, kan pemodalan itu dalam startup merupakan hal yang power juga ya Pak. Terus saya mau nanya nih, kira-kira hal apa aja sih yang diutamakan dalam kita cari modal itu buat pitching investor? Apakah financial project-nya atau market research? Mungkin ada hal yang lain ataukah reputasi dari co-founder dan CEO-nya sendiri? Itu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, thank you. Kalau kita ngomongin udah masalah kependanaan, memang banyak hal lagi ya yang di atas pembicaraan topik hari ini ya, edition and market research gitu. Untuk masalah pendanaan sendiri, kalian juga harus memahami istilahnya bagaimana investor bekerja gitu ya. Investor sendiri pun tadi ya ada segmentasinya. Ada yang angel investor, ada yang memang venture capital gitu ya, ada yang private equity dan segala macam, itu banyak lagi nanti detail-detailnya gitu. Kalau menjurus pada angel investor pun kalian akan menemukan banyak karakter angel investor yang berbeda-beda gitu. Contohnya memang yang apakah dia sudah terbiasa dengan digital startup, apakah dia sudah terbiasa dengan kalau mau lebih spesifik ya, software basis gitu ya, SaaS basis gitu. Apakah dia sudah terbiasa dengan misalkan yang startup yang istilahnya masih idea gitu, ataukah memang dia angel yang mungkin tahapannya di atas itu gitu. Karena ada super angel juga sebutannya kayak gitu. Jadi itu yang mungkin kalian perlu pelajarin dulu. Sama dari sisi investor itu kalian harus bayangkan bahwa mereka itu punya uang, intinya adalah mereka pengen menumbuhkan uang mereka gitu. Jadi jangan pikir ketika mereka menyukai produk kalian, ketika mereka menyukai bisnis kalian, itu a plus value gitu ya. Jadi tambahan gitu, added value gitu. Jadi yang paling pertama adalah kalian harus ingat bahwa produk kalian harus bisa menumbuhkan misalnya kekayaan dia gitu ya, wealth-nya dia gitu. Nah, itu yang mindset yang perlu ditanamkan juga. Jadi jangan pikir oh dia harus suka sama produk saya, dia harus menjiwai dengan bisnis saya, itu jangan ada pikiran itu. Ketika dia punya pikiran seperti itu, anggap itu added value gitu. Gitu. Jadi supaya kita low expectation dulu lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus pahami ketika investor menilai startup itu banyak sekali metodologi ya gitu. Jadi ada scorecard gitu ya. Scorecard sendiri pun juga kalau mau di breakdown itu ada banyak lagi gitu ya. Ada juga discounted cash flow gitu ya. Tadi kalau yang kamu nyebut tentang financial projection, biasanya itu pasti pakai metodenya DCF, discounted cash flow gitu ya. Jadi cash flow kalian akan dihitung, growth revenue per tahun kalian akan dihitung. Nah, itu yang metode kurang lebih yang seperti itu. Ada lagi metode-metode lain banyak sekali gitu ya. Itu yang memang sebenarnya kalau dari sisi startup kita nggak bisa one size fits all gitu ya. Atau kita membuat satu startup yang bisa disukai oleh semua investor gitu ya. Itu susah gitu. Jadi kita memang harus pahami biasanya kalau angel investor itu dia biasanya hanya menggunakan scorecard aja sih, scorecard dari dia sendiri gitu ya, gitu. Dan dia kalau sudah berpengalaman, biasanya dia akan melihat kalian sebagai founders-nya gitu. Makanya tadi yang saya sebutin, jangan mencari ide yang misalkan
jauh dari kalian. Contohnya di bidangnya asuransi, di bidangnya misalkan banking gitu ya. Itu kan satu yang kalian juga belum pahamin. Ketika dia melihat itu ya mungkin senyum-senyum aja gitu ya. Ini anak punya ide bagus sih gitu, tapi mbok ya sesuai ke knowledge dia gitu loh gitu kan. Itu nyemplung ke istilahnya ke hutan belantara seperti itu bisa nggak gitu kan kayak gitu. Nah, itu yang mungkin kalian perlu pahamin gitu. Dan satu sisi juga ya sebagai early entrepreneur ya gitu. Yang pasti kalian harus siap gagal, siap ditolak, siap diketawain sama investor gitu ya untuk pitching gitu. Karena dulu gua pun juga ngalamin hal yang sama kok gitu. Jadi gue juga pitching dari zaman kuliah pada waktu itu, bahkan sudah ketemu sama satu investor ya dari Jepang gitu ya. Dulu bayangin kalau sekarang disupport ya kalian untuk entrepreneur gitu ya. Dulu saya sampai berantem sama dosen gara-gara saya mau pitching. Gitu. Jadi saya mau pitching, jamnya bentrok dengan kelas gitu ya. Saya udah izin nggak dikasih, saya ngotot keluar gitu. Saya ngotot keluar karena dia dari Jepang. Saya merasa ini opportunity-nya nggak terulang gitu kan, gitu. Dia hanya visit Indonesia tuh beberapa saat doang gitu. Saya terpaksa keluar ya akhirnya ya udah ribut gitu. Gitu. Kamu merasa si dosennya marah gitu kan, kamu merasa lebih penting dia daripada kelas saya ya gitu. Gitu. Tapi saya bilang ini opportunity rare, very rare opportunity gitu loh. Tolonglah dikasih kesempatan gitu kan. Lagi pula saya juga tugasnya ngumpulin apa semua ya kayak gitulah kurang lebih gambaran. Gitu. Jadi karena saya melihat memang waktu zaman dulu tuh benar-benar jarang ya investor, itu yang pertama. Gitu. Dan kedua dia dari luar negeri, foreign, itu yang lebih jarang lagi. Gitu. Yang ketiga adalah kalau misalkan sekarang itu industri startup sudah seperti sekarang ini udah maju ya, sudah banyak yang booming gitu ya. Pada waktu itu belum gitu. Jadi itu akan jauh lebih susah dan memang saya ketemu banyak sekali investor pada zaman dulu ya yang nggak terbiasa dengan digital startup gitu. Bahkan istilah startup aja masih aneh buat mereka gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak ya. Dan investor-investor juga sudah mulai familiar gitu. Nah, tinggal dari kaliannya tadi pertimbangkan dia investor seperti apa, kenali keinginan dia gitu ya, dan istilahnya bikin suatu produk dan sebelum produk itu jadi ya, bikin diri kalian interesting gitu. Jadi supaya si investor akan exciting gitu ketika ketemu kalian gitu. Makanya jangan do the stupid things ya. Itu salah satunya tadi misalkan bikin ide yang terlalu ngawang-ngawang ya itu satunya gitu. Tapi nanti banyak lagi ya. Mungkin kita kalau ada waktu lagi bisa cerita juga di Pak Hans gitu. Gimana caranya being a good founders gitu ya, nice founders gitu kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Gimana menjawab ya? Makasih Pak. Berarti hal yang pertama harus kita lakuin itu kita harus tahu dulu tipe investornya gimana yang bisa fit dengan ide bisnis kita gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya itu semua butuh waktu ya. Kalian mesti riset investornya itu biasanya main di segmen bisnis apa, portofolio dia apa gitu ya, dan istilahnya biasanya tiket size dia berapa kayak gitu. Jadi itu kalian mesti put effort lah di sana. Cuman saya mesti remind satu hal, fundraising itu distraction gitu. Fundraising itu bukan satu hal yang harus jadi fokus kalian gitu. Fundraising itu distraction gitu. Jadi being a good founders, nah salah satunya adalah harus bisa meminimalisir distraction gitu. Distraction itu bisa banyak, bisa nanti kalian kasus sama pajak misalkan seperti itu, bisa sama ada urusan sama karyawan segala macam. Nah seperti itulah, itu distraction ya. Gitu. Fundraising, saya kasih clue itu salah satunya termasuk distraction. Oke, baik. Thank you Pak Yos, thank you Pak Han. Berikutnya ada Denny Ramdhani. Den, silakan bertanya. Silakan Den. Oke, jadi gini Pak, di chat Denny bertanya adalah pada saat membangun ide bisnis tersebut, bagaimana cara meyakinkan customer dengan ide bisnis yang kita buat. Nah, ini saya butuh bantuan ini nih, ide bisnis seperti apa? Mungkin kalau Pak Yos bertanya kembali gitu loh. Ya, silakan Pak Yos. Pertanyaan itu, bagaimana cara meyakinkan customer dengan ide bisnis yang kita buat? Oke, thank you Pak. Untuk Denny, sebenarnya sih kalau dari pertanyaannya ada satu hal yang memang sudah
sudah salah dari pertanyaannya. Yaitu meyakinkan customer gitu ya. Jadi sorry nih Den gitu. Tapi jangan pernah mencoba meyakinkan customer gitu ya. Jadi customer itu dibiarkan yakin dengan sendirinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ide bisnis biasanya customer itu cenderung apalagi di Indonesia ya, cenderung akan menerima dan dia tadi nggak honest gitu ya. Gitu. Jadi akan bilangnya bagus, oh ya saya mau pakai gitu ya. Kalau disuruh bayar pun oke, saya oke dengan harga segitu saya mau bayar gitu ya. Tapi begitu udah jadi nanti tarsok gitu. Gitu. Ya kan disuruh bayar, disuruh beli, oh ya nanti deh saya coba lihat-lihat dulu ya gitu kan kayak gitu. Nah, jadi jangan coba meyakinkan tapi langsung tes gitu. Langsung tes. Gimana caranya supaya dia bisa beli produknya Denny, gimana caranya dia bisa langsung cobain produknya Denny. Gitu. Nah, itu yang menjadi kunciannya sih saya rasa. Oke, baik. Berikut ini ada Billy Christian, nanti diikuti dengan David ya. David, mohon nunggu sebentar David. Billy, silakan Billy kalau mau bertanya Billy. Selamat siang, sebelumnya saya dengan Billy dari kelompok Prinskui. Sebelumnya kita suka ikut seminar tentang entrepreneurship nih, dan most of them mereka bilang kalau branding itu tuh aspek yang paling penting dalam sebuah bisnis, bahkan mengalahkan segalanya. Nah, di sini saya mau nanya kalau apakah dari point of view sebuah startup yang mau pitch ke seorang investor, apakah branding itu masih hal yang paling penting dalam sebuah bisnis, mengalahkan segalanya? Oke. Ya, thank you pertanyaannya. Untuk masalah branding ya ini bergeser juga ya ke arah marketing and branding. Di dalam startup itu biasanya ada 3 tahapan. Yang pertama itu biasanya memang sales ya. Kita nggak ngomong marketing bahkan, even nggak marketing. Kita ngomong sales gitu. Kenapa? Karena memang penjualan tadi ya, kan untuk proof our hypothesis gitu ya, dan untuk proof our market validation gitu. Jadi yang paling pertama itu adalah sales gitu. Kedua adalah memang kita bisa fokus naik sedikit ke marketing gitu, di mana kita memunculkan attraction gitu. Jadi kita mulai memunculkan gimana caranya supaya sales kita makin besar gitu. Nah, yang ketiga baru mulai ke branding gitu. Branding itu yang membuat istilahnya awareness terhadap produk kita yang memang marketingnya sudah jalan, funneling-nya sudah bagus gitu ya, sales-nya sudah terbentuk, after sales-nya juga sudah settle gitu ya. Nah, itu baru dimunculkan dari brand awareness tadi gitu. Untuk dari sisi branding, saya mungkin kurang paham tadi branding mengalahkan segalanya itu apakah hanya di lingkup tersebut atau benar-benar mengalahkan istilahnya produk dan lain-lainnya gitu ya. Kalau buat yang saya lihat sih untuk di Indonesia memang marketing itu penting ya gitu. Tapi kalau kalian tiba-tiba loncat ke branding itu juga sama aja kayak bunuh diri gitu. Jadi orang istilahnya belum tahu produk kalian tapi sudah dimunculkan brandnya gitu. Yang ada bingung, kayak contohnya saya Pickpack gitu ya, even saya juga nggak masuk ke branding kok sebenarnya gitu, belum masuk lah gitu ya, karena banyak sekali media yang nawarin segala macam, ya menurut saya belum saatnya untuk brand awareness gitu. Jadi kalau belum saatnya, ketika kalian burn fund ke sana ya, bakar uang ke sana, itu bakalan malah jadi bumerang bisa jadi. Yang pertama orang malah jadi nggak ngerti gitu, nggak jelas ini produknya apa. Yang kedua itu akan jadi sia-sia gitu. Orang yang nggak cocok, mungkin ini merasa produk brandnya kok kayaknya belum hype gitu ya, belum bagus ya kayak gitu. Makanya bagusnya adalah dimulai dari fokus ke sales gitu ya, penjualan supaya validasi idenya tadi. Setelah itu baru beranjak ke marketing gitu. Untuk bikinin kayak viral marketingnya seperti apa gitu ya. Mikirin gimana digital marketingnya bisa munculin banyak attraction kayak gitu. Ya itu gambarannya mungkin. Ya, thank you Pak. Ya, David, silakan David kalau mau bertanya David. Ya, siang Pak, perkenalkan saya David. Saya mau bertanya ya tentang ini contoh saya membuat aplikasi, ide basicnya sama, tetapi dimodifikasi lagi gitu. Jadi dengan konsep yang berbeda, mungkin aplikasi-aplikasi sebelumnya itu banyak yang tidak efektif atau enggak membingungkan gitu.
Jadi saya membuat aplikasi walaupun ide basicnya sama, tapi eksekusinya berbeda gitu. Itu cara bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah ada itu bagaimana Pak kira-kira? Terus juga untuk pitching-nya juga, kan kalau kita pitching ke investor atau lain-lainnya kan nggak mungkin kita menjelaskan konsep kita yang berbeda segala macam, karena pasti dia nanya yang berbeda yang membuat kita spesial dibanding aplikasi yang udah ada sebelumnya itu apa gitu. Itu bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Nice. Pertanyaan bagus banget, dan memang tadi sebenarnya ada poin yang sengaja agak saya embrace ya gitu ya, karena memang menyangkut ke competitor research gitu. Jadi dalam idea validation itu sebenarnya memang penting juga tadi ya, ngelihat existing solution-nya gitu. Apakah sudah ada apa belum. Terus yang tadi ditanyakan kan lebih ke arah kompetitornya gitu ya kan. Istilahnya kita perlu tahu juga nggak cuman unique value proposition, nggak cuman unfair advantage, nggak cuman entry barrier yang kita siapin untuk kita, tapi kita ngerti juga unfair advantage yang dipunyain sama kompetitor kita itu seperti apa ya gitu. Terus juga barrier yang mereka bangun itu seperti apa gitu, dan mereka arahnya kemana gitu. Nah itu semua juga memang perlu dipelajarin. Nah makanya tadi yang saya bilang startup itu founders itu ya basically learning every day gitu, non-stop learning gitu ya. Kalian bisa dibilang ya istilahnya makan mikirin idenya, makanan mikirin bisnisnya gitu ya. Bahkan di WC juga mikirin gitu ya, sampai tidur juga mikirin, mimpiin bisnisnya kayak gitu. Jadi emang non-stop gitu. Karena benar-benar iteration itu berjalan just in time gitu. Jadi mikirin kompetitor itu bangun seperti apa, kita put effort gitu kan. Investor maunya seperti apa, kita put effort. Kita building yang entry barrier atau misalkan value proposition yang bagus itu mau seperti apa, kita juga mikir kan. Gitu. Jangan sampai yang kita anggap itu menjadi unfair advantage kita merasa sudah unik, ternyata sama kompetitor itu kayak cuman flipping hand gitu kan gitu. Nah, itu perlu dipelajarin juga gitu. Terus yang kedua, ya mungkin kalau masalah competitor research kita bisa discuss next time ya gitu, karena itu memang agak lebih deep juga untuk masalah competitor research. Yang kedua tadi kalau saya lanjut pertanyaannya lebih ke investor ya. Iya, tadi siapa yang nanya? Iya benar Pak, benar Pak. Gimana bagaimana cara kita pitching dengan produk kita yang baru ini Pak, sedangkan kompetitor kita yang sebelumnya udah besar gitu. Jadi dari modifikasi kita yang kita punya gitu Pak. Oke. Yang pasti untuk masalah investor sendiri, jangan menganggap investor itu istilahnya mengetahui semua seluk-beluk tentang bisnis kita gitu ya. Pinter banget lah gitu tentang bisnis kita. Itu yang pertama. Tapi juga jangan sebaliknya, menganggap dia terlalu bodoh dan tidak mengetahui apapun gitu ya, kayak gitu. Dan atau yang lebih tepatnya mungkin dia tidak bisa mencari tahu setelah kalian pitching gitu. Kayak gitu. Karena network-nya mereka pasti sudah besar juga ya, mereka punya tim juga mungkin untuk bantu research seperti itu. Nah, jadi kalau ketika pitching untuk masalah tentang ngomongin entry barrier dan competitor research ini, coba memang persiapan yang well prepared ya, persiapan yang matang, benar-benar pahami kompetitor kalian, jangan juga terlalu apa istilahnya ya, pede dengan solusi kalian gitu ya. Tapi anggap ini atau istilahnya bikin vibes-nya tuh bahwa ini maraton gitu. Dan ini kalian akan winning in certain stage gitu. Jadi punya jiwa pemenang dulu gitu ya. Jadi winner soul-nya tuh ada gitu. Tapi jangan terlalu pede gitu. Karena menurut investor, apalagi kalau kalian masih kuliah ya, mungkin mereka akan berpikir, ah ini anak belum menghadapi dunia nyata gitu kan. Gitu, belum menghadapi kompetisi bisnis gitu. Nanti akan seperti itu. Jadi kalau bisa saran ya kurang lebih bawa vibe-nya seperti itu, tapi tetap well prepared. Ya justru itu ya, supaya bisa vibe seperti itu tuh butuh preparation yang dalam gitu. Yang berikutnya ya kalian harus ngerti ya bagaimana caranya mapping kompetitor gitu. Jadi kompetitor itu seperti apa, kalian mapping, unfair advantage-nya seperti apa, bicara dalam hal yang spesifik,
fokus pada metrik, dan balik lagi ya, fokus pada consumer kalian gitu. Jadi kompetitor itu sekedar ya kita pelajarin gitu, tapi bukan menjadi fokus kalian gitu. Nah, itu yang ketika kalian bisa bawa vibe seperti itu, pitching ke investor, dan kalian menunjukkan bahwa kalian bukan orang baru di market ini, itu pasti investor akan lebih respect lah ke kalian gitu. Thank you, Pak. Ya. Thank you Pak Yos dan David. Berikutnya ini di sini ada yang resen nih, Albert Ricardo. Silakan Albert, jika ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan Albert. Pak, pikirin ide itu seberapa lama ya? Sebentar atau jangka waktu? Ya, thank you Albert. Untuk ide itu bentar atau lama itu ya tergantung sih ya. Idenya seperti apa. Kalau idenya kompleks ya mungkin lama gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak ide bodoh juga yang mungkin bisa sukses gitu ya. Yang mungkin kalian pikirin sepanjang kalian di kamar mandi gitu ya. Cuman sepanjang itu terus bisa menjadi ide yang bagus, ya itu nggak menutup kemungkinan juga ya. Gitu. Jadi memang nggak ada patokan kalau untuk masalah mikirin ide. Ya, masih Pak, ada langkah-langkahnya kayak apa? Untuk idea validation ya tadi saya sempat udah jabarin ya di slide gitu. Jadi kalau misalkan mau pelajaran lebih lanjut bisa di sana. Sekaligus ada beberapa buku yang mungkin saya bisa rekomen kalau mau lebih detailsnya ya. Tapi ya so far secara holistik garis besarnya tadi yang saya jelaskan di slide mencakup semua sih. Untuk membuat ide ya. Iya. Ada lagi? Baik, teman-teman, ada lagi. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir nih, ya, yang mau bertanya berikutnya. Silakan. Sebelum kesempatan ini mumpung masih ada gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Kalau saya boleh share kontak ya Pak, untuk yang mungkin teman-teman ada yang saya buka lowongan untuk ini juga magang atau teman-teman yang mau bertanya lanjutan boleh ke email saya gitu Pak. Baik. Di kolom mungkin di chat ya Pak ya, Yos ya, biar teman-teman saya chat ya Pak ya. Mungkin ada yang beberapa yang malu-malu ya. Jadi kalau mau langsung bertanya dengan Pak Yos dan pengalaman beliau dalam mungkin untuk tingkat lebih lanjut ya, kalian kalau misalkan sudah melewati 1 semester kan berarti udah ada prototipe yang telah tervalidasi di ceritanya kan. Udah kalian akan mulai masuk membuat produk, kalian bisa bertanya-tanya dengan Pak Yos. Boleh ya Pak Yos ya? Pak, ini dalam pembuatan produk ini untuk launching atau apa, atau apakah perlu ada suatu stages enggak Pak, atau langsung aja atau bagaimana gitu. Oh, ini ada satu nih, terakhir berarti ini. Dari Tubagus Novel. Tubagus Novel, silakan kalau mau bertanya. Iya, halo Pak. Selamat sore. Ini saya pengen nanya ini Pak. Kan saya sebagai CTO di startup saya nih. Jadi kita tuh basisnya itu beratnya di aplikasi nih untuk ntar ke depannya. Tapi untuk sekarang kita funding belum ada untuk fully kayak develop aplikasinya gitu. Apalagi untuk dengan saya yang masih sendiri gitu. Kita belum ada kayak tim IT division atau apapun itu Pak. Ya. Nah, jadi untuk sementara yang kita lakuin ya kita do it without the application, tapi tetap ngejalanin bisnisnya untuk sementara nih Pak. Nah, itu saya sebagai CTO nih, kan selama belum ada funding buat saya nerusin dan ngejadiin gitu, dengan kekurangan resource, selain riset dan mungkin designing and everything, saya ngapain lagi ya Pak? Sebagai CTO? Iya betul Pak. Oke. Kalau kemarin kamu sudah sempat diskusi dengan co-foundernya, dengan ya CEO-nya mungkin? Udah Pak, tapi untuk sementara kita masih fokus ke jualan dulu Pak gitu. Oke. Basically gini, kalau dalam co-founder relation gitu ya, tadi kan memang saya sebut ya shareholder agreement itu wajib.
dan supaya jelas. Tapi bukan dalam artian itu sebagai kayak kontrak employee gitu ya, kontrak karyawan gitu. Co-founder relationship itu benar-benar kayak kalian married makanya gitu. Jadi nggak mungkin kan istilahnya kalau married itu masih hitung-hitungan gitu kan. Kayak contohnya satu, istrinya harusnya kerjain urusan dapur misalkan seperti itu. Terus suaminya nggak boleh nyuci piring misalkan seperti itu. Sama sekali nggak mau sentuh piring gitu. Sama sekali nggak mau sentuh, let's say popok anak kayak gitu kan contohnya. Kan nggak gitu. Jadi kalau kamu benar-benar istilahnya saling sayang gitu kan, you like each other gitu ya, you care each other gitu, dan benar-benar udah tune in timnya gitu, benar-benar bisa blended dan apapun kerjaan yang ada pada saat itu bisa dikerjakan, as long as itu objektif ya, objektif dari company, dari startup kalian gitu. Atau bisa mungkin kalau nanti kita bisa bahas lagi, itu ada sebenarnya manajemen structure itu yang OKR basis. OKR itu adalah objective and key result gitu ya. Jadi objektifnya kita ini apa nih? Kita lagi nggak objektifnya untuk bikin produk kita udah cukup bagus. Let's say kita lagi objektifnya pengen mengembangkan marketing gitu. Apa yang sebagai your capability as CTO gitu ya, sebagai technical person, apa yang bisa dilakukan? Gitu. Inisiatif apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi jangan perlu tunggu perintah. Itu kalau tunggu perintah dari CEO berarti sorry itu saya gitu, lu masih mental employee kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi harusnya lu proaktif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai CTO sebenarnya paling istilahnya jelas sih gambarannya gitu. Karena yang berhubungan sama teknologi, produk, and digital ya itu basically tugas sebagai seorang CTO itu ya. Tapi itu istilahnya kontrak karyawannya gitu. CTO itu kan sebenarnya karyawan perusahaan gitu kan. Tapi kalau kamu menganggap diri kamu co-founder, balik lagi ke poin nomor 1 tadi gitu. Kurang lebih gitu tuh bagus. Atau ada yang mau ditanya lagi nggak apa-apa. Intinya lebih connect ke other co-founder aja ya Pak intinya. Biar lebih jelas semuanya gitu kan. Betul. Kalau ada kerancuan gitu. Betul. Jadi shareholder agreement itu penting, tapi juga jangan jadi kaku karena ingat ini kayak merit gitu ya. Kan kalau shareholder sendiri kan setelah tadi ngomongnya sempat kayak ada template ya buat dibikin tertulis ya Pak. Yep. Itu tuh emang mending harusnya ada dari awal banget gitu atau emang ntar misalkan udah jadi PT atau gimana Pak? Ya itu sebelum jadi PT justru. Jadi itu memang seawal mungkin ya nggak bisa dibilang benar-benar baru mau ngomong ide nih, gue baru mau ngomong ide nih, terus kita shareholder agreement dulu, itu lucu juga gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah ngomongin ide, udah bahas lebih dalam, sudah ngelakuin validation gitu ya, kita bikin shareholder agreement yuk biar jalannya lebih enak gitu kan, lebih jelas, dan kedepannya juga kalau bikin PT ini bisa dibawa ke lawyer kalian gitu, karena itu akan dilihat ditanya juga sama lawyer kalian, kira-kira perjanjiannya dulu gimana gitu dengan antara shareholders gitu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu sih. Investor pun biasanya minta loh. Investor biasanya minta. Kalian punya shareholder agreement tuh seperti apa, dia minta biasanya. Gitu. Terutama kalau investornya mungkin yang entity ya, yang udah perusahaan gitu. Oke deh Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, thank you banget nih Pak Joshua atas insight yang begitu menginspirasi adik-adik kita semua ini Pak. For wrapping up, Pak Yos, mohon dibantu untuk teman-teman semua nih on cam dong, biar kita kelihatan artis. Bukti hari ini kita online ya. Sama saya mau ngasih tahu ke teman-teman nanti, bagi teman-teman yang belum berhasil masuk, besok akan ada rekaman ulang dari kegiatan hari ini di YouTube-nya Binus Inkubator. Jadi masih bisa di reload, di rewind. Kegiatan hari ini akan ada di upload di YouTube-nya Binus Inkubator ya. Jadi jangan khawatir bagi teman-temannya yang belum masuk, bisa melihat pending live lecture series-nya bersama co-founder dari Pickpack. Thank you banget Pak Joshua ya. Sama-sama Pak. Pak Hans, silakan kalau mau foto bersama bareng, silakan Pak Hans. Saya membutuhkan bantuan Coach Idri
Coach, silakan. Buat teman-teman, tolong dinyalakan kameranya, kita akan On cam screenshot kameranya ya. Ini sebagai absensi ya. On cam aja, nggak usah pakai mic-nya, nggak off, nggak apa-apa ya. Yang penting on cam. Coach Indri sudah ada? Iya. Oh ya, makasih Coach Indri. Thank you Coach Indri, thank you. Baik, terima kasih Pak Yosua, salam kenal, baru selesai meeting saya Pak. Waduh, mantap. Oke, baik. Ada 12 layar ya teman-teman, silahkan kalian menahan napas sampai besok ya, sebentar. Sabar ya, oke. 1. Oke, 2. Yang ketiga, ada yang rambutnya goyang-goyang. Yang keempat, oke, yang kelima, oke, yang keenam, oke, yang ketujuh, oke, yang kedelapan, yang ke-9, ke-10, 11, satu lagi. Ya, sudah. Sudah Pak Hans? Oke. Terima kasih Coach Indri. Terima kasih. Luar biasa, selamat. Luar biasa bantuannya Coach Indri. Coach Hans, silakan dikembalikan ke Coach Hans sekarang sebagai host utama. Thank you Pak Yos. Oh iya, saya juga thank you Pak. Bantuannya. Kesempatan sharing. Silakan. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya dengan Pak Yos ya atas kesediaannya Pak Yos untuk men-sharing pengalaman dan pengetahuannya. Terima kasih loh. Tapi boleh ada maksudnya terbuka ya Pak ya kesempatan untuk misalkan kita undang mungkin di semester kedua pada saat mereka udah masuk tahapan levelnya lebih tinggi gitu, nggak apa-apa ya Pak Yos ya? Oh ya, tentu Pak. Wah menarik sih Pak. Melihat semangat jiwa muda nih jadi terpecut juga semangat saya. Baik. Oke, kepada teman-teman semuanya, terima kasih telah datang ya di event ini karena ini sudah event wajib dari Business Incubator. Oke, dengan ini kita tutup. Terima kasih dan jaga kesehatan ya. Jika nggak perlu amat, nggak usah keluar. Apabila harus keluar, ikutilah protokol kesehatan. Stay safe ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Thank you Pak Yosua. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Coach Rido langsung end ini aja ya. Kayaknya udah pada keluar. Kita end to all atau end to all aja. Pak Yos dan Coach Coach juga. Thank you teman-teman ya. Thank you. Thank you ya.